Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di acara bincang buku yang diadakan oleh penerbit Meja Tamu. Dengan suasana yang hujan deras di depan rumah saya ini, kita akan membincangkan bukunya Mas Sofyan ya. Namanya Mas Sofyan Mas ya? Muhammad Sofyan ya? Iya. Panggil Mengs aja Mas kalau di luar kampus ya. Mas Sofyan ini adalah penulis beberapa kali sih bukunya dipercayakan ke penerbit Meja Tamu. Yang paling terbaru ini ya, Mas ya, Post Disaster Needs Assessment. Betul. Mas, ini bukunya kelihatan ya. Saya sendiri baca juga enggak paham-paham amat. Jadi sebagai orang awam, saya di sini mewakili sebagai orang awam ya, yang kiranya sangat penting bagi kita itu sebenarnya masalah kebencanaan. Makanya judulnya kemarin itu kan waspada bencana di sekitar kita. Harapannya sih kita bisa lebih waspada gitu ya, lebih bersiap-siap barangkali dengan kehidupan kita yang barangkali sudah terlalu nyaman, ternyata banyak bencana yang kiranya bisa saja terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan saat ini kita dihadiri dikunjungi atau menghadirkan penulis bukunya Muhammad Sofyan. Dia adalah dosen di Unipa Surabaya Mas ya? Iya. Unipa Surabaya, dosen teknik Mas ya? Perencanaan wilayah dan kota ya? Iya. Ya, gitu. Jadi nanti kita mungkin sekitar 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dan juga mendengar apa yang hendak disampaikan oleh Mas Sofyan ini, tentu saja berkaitan dengan buku-bukunya. Semoga kita bisa menyerap dan semoga aja bahasanya tidak akademis. Bisa bahasa yang bisa kita terima sebagai masyarakat awam sehingga kita mendapatkan sesuatu dari event yang sederhana ini gitu ya. Mas Sofyan, saya beri waktu mungkin ya sekitar 15 menit ke depan, nanti Mas Sofyan bisa memberi penjelasan atau mungkin menceritakan bukunya barangkali, dan apa hal yang perlu disampaikan kepada kita sebagai calon pembaca dan pembaca, mungkin juga masyarakat umum gitu ya. Mas Sofyan, monggo silakan, saya beri kesempatan. Terima kasih Mas Ferdi. Mas Ferdi ini luar biasa kawan-kawan sekalian. Beliau ini entrepreneur muda ya, entrepreneur muda yang malang melintang di dunia literasi, tulis menulis dan juga budayawan. Saya pikir beliau ini budayawan karena aktif di kegiatan budaya khususnya di beberapa kota di Gerbang Kertosusilo ini kawan-kawan sekalian. Yang kami hormati juga ada Pak Ebas, Mas Fer. Pak Ebas ini Pak Edi ya. Pak Edi ini guru saya Mas Ebas, Pak Mas Ferdi. Oh gitu. Panggilannya Kang Ebas ya, Edi Baskoro. Pak De, mohon semburnya Pak De dalam kegiatan sore hari ini. Insya Allah Pak De Edi ini adalah guru saya Mas Fer. Beliau juga malang melintang di dunia kebencanaan juga. Beliau karya-karyanya secara nyata, justru secara nyata Mas. Kalau saya secara mayang ya, karena hanya tulis menulis ya. Itu ya. Hanya riset, tulis ya. Gitu. Kalau Pak Edi ini justru secara nyata di dunia yang tidak maya ya. Beliau terlibat di giat sosial, giat kebencanaan, pemulihan infrastruktur sosial, itu beliau banyak terlibat. Dan juga kawan-kawan sekalian, baik kawan-kawan yang dari Jogja maupun dari kawan-kawan mahasiswa, dimanapun berada, sore hari ini kita disambut hujan teman-teman sekalian. Di Mas Ferdi juga sama ya. Hujan deras sekali di sini ya. Hujan deras. Di rumah saya juga sama hujan deras. Nah, Bapak, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberikan kelancaran ya. Sesuai tema, teman-teman kalau lihat tagline-nya Mas Ferdi di poster itu kan bincang santai ya.
Karena Iya, saking santai aja. santainya teman-teman sekalian, Pak Edi mohon maaf, saking santainya teman-teman, saya nggak bikin PPT ya. Jadi saking santainya saya tidak bikin PPT teman-teman sekalian, bincang santai. Justru nanti ini adalah sarana kita untuk diskusi bersama teman-teman sekalian. Bagaimana nanti kita mencoba untuk diskusi topik-topik kekinian terkait dengan bencana ya. Kita mulai saja dengan diskusi santainya teman-teman sekalian. Kita awali teman-teman sekalian bahwa kita itu hidup di negara Indonesia ya. Katanya pepatah itu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Artinya kalau di sini sudah diketahui bahwa Indonesia itu rawan bencana teman-teman sekalian. Sudah sunnatullah ya. Sudah sunnatullah ditakdirkan teman-teman sekalian bahwa Indonesia ini memang negara dengan saya katakan negara dengan kekayaan alam. Justru ini kekayaan ya. Bencana itu justru kekayaan. Kenapa? Karena dengan bencana kita akan banyak disajikan cara kita untuk berpikir, cara kita untuk bagaimana memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Ada banyak bencana yang di Indonesia, gempa bumi ada, ya, longsor ada, banjir ada, puting beliung itu loh ada, teman-teman sekalian ya. Jadi ada banyak sekali kekeringan, bahkan sampai bencana sosial, sampai pandemi, endemi ada di Indonesia teman-teman sekalian. Artinya bahwa kalau kita lihat dengan kekayaan bencana yang dimiliki Indonesia, tentunya kita sebagai makhluk yang dipunyai ya, memiliki akal ya, artinya kita harus berpikir secara komprehensif, secara makro bahwa kita memang hidup di negara yang dengan kekayaan bencana yang luar biasa ini. Tentunya mari kita pikir bersama bahwa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ini menciptakan bencana ini tentunya supaya kita sebagai khalifah di muka bumi ini agar berpikir, agar bertindak, agar selalu mempunyai giat bagaimana cara kita bertahan, bagaimana cara kita tetap strength dengan berbagai jenis bencana yang ada di Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan kaget ya, jangan kaget dengan tagline-nya Mas Ferdi itu ya, waspada bencana di sekitar kita. Itu tentunya tagline yang saya pikir dengan kondisi kekini itu adalah memang realitanya seperti itu. Coba teman-teman sekalian, dulu kalau kita lihat dari serat-serat Joyoboyo, nah, nanti Pak Ebas yang akan menceritakan itu Mas. Nah, Mas Ering ya. Jadi serat-serat Joyoboyo itu kan dulu berbicara bahwa Surabaya itu dadi segara, Sidoarjo dadi rawa, Mojokerto dadi kutha. Itu kan kurang lebih gitu ya. Coba teman-teman sekalian. Saya itu pernah Mas Fer diajak teman-teman PWK jurusan Perencanaan dan Kota. Waktu itu kalau enggak salah tahun 2016. Awal-awal saya ngajar. Si dosen muda gitu loh Mas ya. Jenggotnya si urung ono. Pernah diajak ke petilasannya Joyoboyo di Kediri. Nanti Pak Ibas yang bisa menjelaskan itu ya. Itu di situ dijelaskan di situ ya bagaimana Joyoboyo itu memang sudah punya prediksi. Dalam bahasanya ilmu kependudukan itu punya proyeksi ya. Baik mungkin geometrik atau apa kan banyak ya dalam rumus proyeksi itu ya. Kurang lebih seperti itu, tapi sudah jelas bahwa Serat Joyoboyo itu memang kondisinya sekarang bisa dirasakan. Coba. Dulu mungkin orang Sidoarjo, Mas Fer, orang Sidoarjo pernah berpikiran, alah Sidoarjo mungkin jauh dari bencana, orang ono tsunami, orang ono longsor, ya, nggak ada gempa, ya. Tapi nyatanya mak bedunduk ya, katanya orang Tanggulangin mak bedunduk, lumpur jebul ya, lumpur keluar. Coba bayangkan. Kita bisa membayangkan. Itu berapa desa? Tesis saya waktu itu, riset saya S2 itu di Lumpur, Mas. Di 3 kecamatan di Lumpur. Ada 12 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ini yang sekarang tenggelam oleh adanya lumpur. Coba bayangkan. Jangan dilihat nominalnya, ya. Jangan dilihat nominalnya, jangan dilihat finansialnya. Jangan dikira kalau sudah cash and carry-nya selesai, ya, semua urusan beres. Jangan. Ada banyak faktor loh yang ditimbulkan, efeknya banyak sekali. Coba sosialnya bagaimana? Yang dulu secara kegerabatan, modal sosial sudah tertata dengan baik, hari ini coba bayangkan. Itu nggak bisa dikembalikan lagi dan tidak bisa diukur dengan yang namanya finansial. Budayanya apalagi. Budaya-budaya yang dulu tumbuh di
desa tumbuh di daerah tersebut, tapi justru sekarang tidak bisa kita kembali lagi. Kalaupun bisa kembali, tidak bisa seperti kondisi semula. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana tentang budaya itu hilang karena adanya bencana. Peradaban hilang karena adanya bencana. Coba bayangkan. Ya, teman-teman banyak juga membaca sejarah. Ya, ada banyak candi-candi yang dulu menjadi artefak-artefak peninggalan kebudayaan bangsa Indonesia terpendam karena letusan gunung berapi, terpendam oleh abu lavanya, laharnya. Coba bayangkan, banyak itu ditemukan di lereng Merapi, di lereng Semeru. Coba bayangkan, peninggalan-peninggalan yang justru terpendam sampai 20 meter, 10 meter. Nah, itu adalah contoh bahwa kita itu negara yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan bencananya. Saya katakan kekayaan itu justru ini adalah motivasi kita bersama untuk bencana itu jangan dijadikan sebagai momok karena kita memang tinggal di daerah bencana. Justru yang kemarin diterbitkan oleh Diswe, ya, harian Diswe itu Living Harmony with Disaster itu justru ayo kita pegang bersama-sama. Bukan berarti kita pasrah loh ya. Bukan kita berarti pasrah, ya wis wong bencana wis nggak usah kita berbuat, bukan. Tapi kalau kita memang sudah hidup di daerah bencana, yo ayo bagaimana cara mensiasatinya, bagaimana kebijakannya, bagaimana anggaran dari pemerintah, anggaran dari swadaya, anggaran dari pentahelix, ya, bagaimana peran-peran pentahelix itu terlibat membuat jalur evakuasi, undang-undangnya dibuat, aturannya sampai tingkat desa atau perdes itu dibuat, ya. Anggarannya secara transparan, signifikan juga dibuat, tidak ada ego sektoral, itu juga penting. Karena hari ini justru kadang penanganan bencana itu ketika ada bencana, justru secondary hazardnya itu yang menjadi bencana lanjutan. Contoh ketika ada bencana, ternyata secondary hazardnya rebutan bahan pokok, rebutan sembako yang ada kiriman, itu justru yang sekarang menjadi permasalahan, dan justru itu yang menjadi yang hal ini yang sekarang menjadi up to date sekarang. Kejadian bencana ada yang namanya COVID, coronavirus disease 19 ini. Bagaimana cara kita mensiasatinya? Berbeda teman-teman, tentunya setiap jenis bencana itu memiliki karakteristik, memiliki jenis yang berbeda-beda teman-teman sekalian. Jangan samakan antara gempa bumi, longsor, banjir, puting beliung dengan COVID, jangan disamakan. Kalau gempa bumi, kalau banjir bisa kita petakan secara kasat mata, ya, bisa kita petakan. Tapi kalau COVID kan tidak bisa. Ngopi namanya Mas Ferdi kan gitu dulu ya. Musuh ya. Seolah-olah kekerabatan ini hilang ya. Saya nganggap teman saya yang depan saya itu musuh ya. Padahal kita juga nggak tahu dengan makhluk yang kecil itu. Nah, bagaimana justru penanganannya teman-teman sekalian? Justru penanganannya adalah ketika memang makhluk yang sangat kecil ini tidak bisa dilihat, ya yang bisa kita amati adalah bagaimana kita petakan di mana kondisi-kondisi endemik yang terjadi di daerah mana saja, ya. Lokasi-lokasi mana, lingkungan mana yang secara banyak terjadi, yaitu justru yang itu yang harus kita petakan sehingga pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, ya, swasta bisa mensupport, masyarakat bisa antisipasi dan sebagainya. Sehingga kawan-kawan sekalian dengan melihat kondisi pandemi seperti ini, ayo kita bersama-sama menyongsong bahwa era pandemi ini justru membuat kita semakin berpikir ya bahwa bencana itu tidak hanya yang terjadi secara fisik, tapi yang non fisik seperti ini justru terjadi, dan ini justru yang puting beliung mungkin hanya terjadi di Sidoarjo, justru di beberapa titik saja. Tapi pandemi ini justru seluruh dunia terjadi. Akhirnya apa? Tatanan sosial terjadi ya dampaknya. Ekonomi juga kalang kabut ya. Apalagi perguruan tinggi seperti ini, Mas. Nah, ini juga dampaknya luar biasa. Perguruan tinggi yang dulu kita kawan-kawan mitigasi Mas seperti ini Mas ya, yang mengambil mata kuliah mitigasi biasanya kami ajak untuk keluar kota, menghitung longsor ya, kita uji tanah ya dan sebagainya, pergi keluar kota menggunakan alat ya, teodolit kita tenteng, GPS kita pegang, itu kan menarik sekali ya. Tapi sekarang kawan-kawan sekalian justru ini menjadi tantangan kita. Bagaimana inovasi-inovasi harus kita terapkan. Karena tidak mungkin teman-teman sekalian dengan kondisi seperti ini kita sekarang
tatap muka, pegang-pegang alat seperti ini kan tidak mungkin ya. Sehingga kawan-kawan sekalian, ayo kita doakan bersama-sama pandemi ini segera berakhir sehingga kawan-kawan bisa yang memang lagi kuliah praktikum ya kita bisa bertemu kembali, bersua kembali ya. Kita bisa mendapatkan ilmu kembali bagaimana praktik dan sebagainya. Mungkin itu Mas Fer, kita lebih banyak diskusi saja Mas Fer. Sehingga kawan-kawan sekalian harapannya bahwa jargon-jargon living harmony with disaster ini memang benar-benar kita terapkan dengan kondisi nyata kita bahwa dimanapun kita berada, justru memang resiko itu ada. Jangan sekali-kali berpikir bahwa dimana kita berada tidak ada resiko, itu keliru. Karena dimanapun kita berada itu pasti memiliki resiko. Dan paling sebaik-baiknya resiko adalah cara kita untuk mengantisipasinya, mitigasinya ada. Kurang lebihnya itu Mas Ferdi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kawan-kawan sekalian. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih banyak Mas Sofyan setelah panjang lebar ya. Mulai sampai ke Joyoboyo tadi ya. Sampai ditarik ke belakang, sampai jauh ke Kediri. Bahwasanya ternyata kita sudah terbiasa karena kondisi alam kita yang seperti ini. Seperti di depan saya ini. Hujan deras sekali. Biasanya kalau di daerah sekitar Kapasan, biasanya kalau airnya sungainya meluap, biasanya daerah sekitar sini banjir semua. Jadi antisipasi semacam ini. Jadi barangkali kita perlu banyak bertanya juga ke Mas Sofyan ya. Biasanya kira-kira kalau peta-peta kebencanaan itu apakah hanya beredar apa di wilayah akademis saja, sehingga saya seperti masyarakat umum kan sebenarnya tidak tahu menahu gitu soal sebenarnya kira-kira apa sih potensi bencana ya di Sidoarjo khususnya itu. Misalnya kalau di Lapindo sebenarnya kan kalau itu orang-orang geologi kan pastinya tahu itu Pak. Ya Mas Sofyan ya, pastinya tahu perkiraan ada kemungkinan semacam itu. Apakah hal-hal semacam itu sudah terinformasikan nggak ke masyarakat ya, awam mungkin di sekitar situ? Mungkin Mas Sofyan bisa tarik mundur kalau dulu pernah meneliti di Lapindo gitu. Gitu Mas. Oke. Terima kasih Mas Ferdi dan kawan-kawan sekalian. Kalau kita berbicara tentang peta, suara saya jelas ya Mas Fer? Jelas sekali. Dan kawan-kawan? Ya. Jelas sekali ya? Kalau kita berbicara tentang peta, Mas, tentunya bahwa peta itu disajikan sebenarnya untuk umum, Mas. Ya, untuk khalayak umum. Artinya bahwa peta itu memang disajikan untuk bagaimana cara kita mengetahui kondisi keuangan kita, terkhusus pada kondisi bencana, ya. Artinya apakah selama ini peta yang ada di Indonesia ini sudah tersajikan peta bencana itu? Saya jawab iya, Mas. Tapi kalau ditanya apakah sudah sampai tingkatan detail? Belum. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau ditanya, apakah peta bencana yang ada di Indonesia ini sudah tersajikan? Saya jawab sudah. Tapi kalau ditanya, apakah sudah sampai tingkat kedetailannya itu sudah sampai tingkat desa, kelurahan? Saya bilang belum. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Kenapa? Karena hari ini, khususnya negara kita Indonesia ini lagi proses berjuang, Mas. Saya katakan berjuang. Monggo arek mahasiswa, Mas, saya katakan PDKT lah, Mas ya. Berjuang untuk mendapatkan kepercayaan, trust. Lagi berjuang untuk mendapatkan kepercayaan, trust. Karena hari ini kan lagi musimnya katanya ghosting, Mas ya. Lagi sayang-sayangnya ditinggal ya. Aku ngikuti ya, Mas. Twitternya anak-anak ya. Oke. Artinya bahwa kita doakan bersama, Mas. Indonesia ini kan kalau katakan bahwa titik baliknya itu justru ketika tsunami tahun 2004. 26 Desember tahun 2004. Itu luar biasa. Kejadian itu, nah ini saya katakan, bencana itu tidak selalu membawa luka. Nah, ini rek, sing lagi putus-putus iki ojo, nek diputus ojo luka ya. Justru bencana kalau kita lihat ya, kalau kita berkaca pada kejadian tsunami, bencana itu justru membawa berkah. Berkahnya apa coba? Berkahnya 26 Desember tahun 2004, Aceh. Ya, nggak tahu kawan-kawan umur berapa ya. Itu justru kawan-kawan sekalian menyadarkan negara Indonesia, pemerintah kita, masyarakat kita, swasta kita,
untuk berjuang bersama-sama bagaimana caranya Indonesia ini berjuang untuk hidup seperti sedia kala, bahkan lebih baik. Coba bayangkan, gara-gara tsunami, undang-undang dibikin tentang bencana loh ya, bukan multisektor, tentang bencana, undang-undang penanggulangan bencana, nomor 24 tahun 2007. Gara-gara tsunami, Badan Nasional yang menangani bencana diciptakan. No, coba bayangkan, dibuat oleh negara kita. Sebelum tsunami nggak ada, adanya cuma Bakornas PB, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, dan sifatnya itu adalah multisektoral. Dan kalau kita berbicara multisektoral, yang namanya kepentingan atau ekosektoral itu pasti ada, tidak terpusat. Nah itu yang harus kita siasati bersama, sehingga pemerintah kita karena adanya tsunami itu menyadarkan bahwa oh ternyata kita hidup di daerah bencana. Ya tidak bisa kita hidup terus-menerus seperti ini. Ya harus kita ciptakan bagaimana cara kita membuat solusi. Solusinya agar apa? Agar bahwa dampak yang ditimbulkan oleh bencana itu tidak semakin banyak korban jiwanya, istilahnya itu nol, ya, zero korban, ya. Bahkan kalau kita lihat bahwa karena adanya undang-undang, adanya badan ini, hari ini kalau kita lihat hampir, ya, saya tidak katakan semuanya, tapi hampir di Indonesia ini, di daerah ini sudah ada namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengurusi bencana di setiap kabupaten kota. Dan itu justru harus kita kawal bersama. Bagaimana caranya kita bersama-sama untuk aware terhadap bencana. Nah, bagaimana kaitannya dengan peta itu? Nah ini Mas, peta ini sudah ada Mas. Kalau kita berbicara tentang peta resiko bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini udah bikin Mas. Ya, jadi mulai diawali oleh Prof. Samsul Ma'arif. Dulu kepala BNPB pertama itu namanya Prof. Samsul Ma'arif, Mas. Beliau dari militer, ya, ngajar juga di UNED Jember. Beliau itu angkatan ya TNI. Itu pertama. Yang kedua Pak William ya, itu yang dari Surabaya juga, itu juga TNI ya, angkatan. Yang ketiga ini adalah Pak Doni Monardo ya. Beliau juga sama. Beliau adalah dari angkatan juga ya, dari perwira juga, yang hari ini menjadi kepala BNPB. Nah, ayo kita kawal bersama-sama teman-teman. BNPB sudah membuat peta-peta resikonya di Indonesia ini. Meskipun skalanya adalah skala makro, artinya hanya dibuat mungkin kabupaten. Ya, kabupaten bagaimana high risk-nya, medium risk-nya, low risk-nya bagaimana. Ini sudah dibuat. Tapi kalau dikatakan peta detail resiko bencananya, belum. Ini tugas kita bersama, kawan-kawan geografi, kawan-kawan PWK, kawan-kawan geologi, kawan-kawan geodesi. Ini tugas kita bersama untuk memetakan daerah-daerah yang resiko bencana. Contohnya ini loh teman-teman sekalian, ada namanya Bappenas, ada namanya Bapeda. Ya. Itu badan yang sudah lama dibentuk oleh negara, oleh daerah, sudah ada. Tapi yang namanya RDTR, ya, dokumen RDTR yang sudah diperdakan, itu kan tidak semua punya. Bahkan satu kabupaten itu, kalau bisa dikatakan yang kecamatan punya RDTR itu hanya 4. Dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten kota, hanya 4 kecamatan yang punya, hanya 5 kecamatan, hanya kecamatan. Tidak banyak yang punya. Apalagi kalau kita berbicara tentang peta detail kebencanaan yang ada di daerah. Nah ini PR kita bersama. Kenapa Mas? Karena kalau kita akan bahwa memetakan potensi resiko itu yang pertama, butuh tenaga yang besar. Ya itu tentunya. Butuh finansial anggaran yang besar. Ya mudah-mudahan tidak diselewengkan. Ini loh Mas yang menjadi ya butuh anggaran yang besar, butuh tenaga yang besar, butuh kemampuan, ini yang penting, kemampuan untuk memetakan, ya ini yang penting juga. Sehingga ini saya katakan Indonesia lagi berjuang Mas untuk bersama-sama bagaimana pengurangan resiko bencana ini menjadi tugas kita bersama. Konsep pentahelix itu memang penting ya, mulai dari government, business atau swasta, ya masyarakat, ya akademisi, media, itu tugas kita bersama bahwa peran-peran itu mempunyai peran yang sangat vital untuk bersama-sama bagaimana bencana ini tugas kita bersama sehingga yang dikatakan bencana itu tidak membuat korbannya semakin banyak, kerusakannya semakin tinggi, semakin berat, ya itu tugas kita bersama. Karena saya dikatakan bencana itu kalau ada korban jiwa, kalau terjadi badai di tengah laut atau samudra bukan bencana. Wong yang meninggal itu ikan hiu, ya, iwak gatul, iwak sepat, Mas ya.
Itu bukan bencana, itu hanya siklus alam, ya, siklus alam yang terjadi. Kurang lebihnya itu Mas Mas Oh Ferdi, gitu ya. kalau kita berbicara tentang peta. Yang jelas peta ini bisa dikonsumsi kita bersama-sama, Mas. Hmm. Sehingga kalau kita sudah pemahaman spasialnya sudah benar-benar paham dan aware, oh di sana daerah rawan, ya ojo lah ke sana. Misalkan seperti ini. Sudah tahu bahwa daerah A ini rawan longsor, kok malah camping neng kono. Nah, ini yang salah berat ini ya. Saya tidak menyebut nama loh ya, tapi tidak menyebut lokasi ya. Nanti malah menjadi viral ini ya. Saya sebutkan daerah A ini rawan longsor, kok malah kawan-kawan Surabaya ini ya malah menuju ke daerah yang rawan longsor. Ini kan yang salah berat, nggak paham secara spasial, nggak paham secara kondisi bencana. Ya, itu yang harus kita pahami bersama. Ya, ya. Oke. Ya, menarik sekali, Mas Sofyan. Ya, untuk informasi gini, Mas, barangkali ada peserta di sini, mahasiswanya atau siapapun yang hadir dalam diskusi kali ini, barangkali ada apa ya, ada unek-unek, ada pertanyaan, bisa langsung apa ya, bisa langsung mungkin chat di di sini di bawah sini, atau mungkin angkat tangan, atau mungkin bisa langsung dinyalakan aja itu apa mikrofonnya ya Mas ya, langsung mau bertanya gitu, biar tidak satu arah aja, saya sebagai moderator dan Mas Sofwan sebagai naratif. Silakan, barangkali ada teman-teman peserta di sini, mungkin ini mahasiswanya, kolega-kolega Mas Sofwan, bisa langsung, barangkali ada unek-unek ya di situ, bisa langsung, bisa chat di bawah, nanti saya bacakan, atau langsung mikrofonnya dinyalakan, bisa ini ya, mikrofonnya dinyalakan, bisa langsung bertanya. Ini langsung bisa dinyalakan Mas Sofwan ya? Bisa. Langsung ini suaranya kurang jelas ya. Siapa itu Mas? Silakan kawan-kawan, jika ada yang ditanyakan. Nah. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi Mas ya. Monggo. Iya. Sambil ini suaranya mahasiswanya mau suaranya jelas sama sini suara yang masuk. Enggak ada ya, Mas? Enggak ada ya. Mas Ferdi dulu. Oh, baik. Ini menarik sekali Mas, yang tadi apa ya, kalimat atau apa itu ya, perspektif mungkin ya, perspektif kalau Mas Sofwan mengatakan bencana itu bukan sesuatu yang kita harus takuti ya. Kenyataannya memang di sekeliling kita, apa memang kita hidup di sehari-hari, kita pilih sebagai orang Indonesia, khususnya orang Sidoarjo, itu kan memang ternyata daerah kita memang bencana itu kemungkinan itu pasti ada gitu ya. Tapi Mas bilang kan itu sebuah kekayaan, itu yang menarik. Bahwasanya seperti contohnya tadi kan tsunami tahun 2004 itu kan meskipun tidak hanya terjadi di Indonesia aja kan, beberapa negara kan juga terdampak juga. Itu akhirnya kan menyadarkan kita, itu kan akhirnya sampai dibuatkan undang-undang Mas ya, undang-undang tadi ya. Akhirnya kita punya kesadaran seperti itu Mas ya, punya kesadaran bahwasanya kita harus bersiap-siap gitu ya, waspada bahasanya seperti itu. Setelah tsunami itu kan, tsunami Aceh itu kan juga terjadi beberapa kali tsunami berikutnya Mas ya. Mas Sofwan. Betul Mas. Iya, betul Mas. Oh ya, itu kan apakah setelah itu dampaknya, maksudnya pencegahannya itu lebih baik atau gimana Mas kalau dalam kacamatanya Mas Sofwan? Setelahnya bencana tsunami setelahnya itu loh. Apakah kita lebih siaga atau gimana? Betul. Nah, gini Mas Ferdi. Kalau kita lihat bahwa setelah kejadian tsunami itu, tentunya kita kalau berbicara tentang apakah semakin siaga negara kita, warga kita apakah semakin aware? Tentunya saya katakan iya Mas. Minimal pengetahuan itu sudah ada, itu bekal untuk siaga. Ya. Minimal itu bekal untuk siaga. Saya katakan iya, semakin siaga Mas. Kita ketahui bahwa tsunami itu ada dua jenis Mas kategorinya. Ada yang
diakibatkan ya karena tsunami yang dikatakan sebagai dampak dari gempa tektonik. Gempa tektonik itu yang contoh adalah di tsunami Aceh, ya, tsunami Banyuwangi. Tektonik Itu karena gimana, adanya Mas? Jadi jelaskan lebih detail. tektonik itu gempa yang diakibatkan karena pergeseran lempeng. Ya. Lempeng bumi, Mas ya? Lempeng bumi. Lempeng bumi itu kan punya massa, Mas ya, punya massa. Ya, jadi massa yang berbeda ini justru contoh misalkan Mas Ferdi ya ketemu cewek baru. Nah, masanya berbeda. Itu kan pasti ya punya minimal kan punya getaran, gitu Mas. Sama. Massa bumi juga sama, Mas. Karena ini punya massa yang berbeda, ya sewaktu-waktu ketika terjadi dinamika, ya penyeimbangan bumi pasti akan bergeser dan geseran itu menyebabkan gesekan dan menyebabkan adanya getaran yang namanya gempa. Dan kalau itu skalanya besar, minimal 6,5 skala Richter dan itu terjadi di lautan yang sangat dangkal, maka akan mengakibatkan yang namanya gempa tektonik dan diikuti oleh tsunami. Nah, di sisi lain juga ada gempa yang diakibatkan ya yang namanya adalah gempa vulkanik sehingga menyebabkan bisa tsunami. Contoh kemarin coba di Pangandaran ya. Ketika anak Krakatau meletus menyebabkan gempa vulkanik dan akibatnya apa? Tsunami terjadi dan kemarin juga korbannya banyak. Salah satunya personilnya Seventeen ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Dan Seventeen istrinya dan kawan-kawan itu menjadi korban dan itu yang harus kita waspadai, Mas. Dan kita juga justru informasi-informasi seperti ini yang harus kita siasati. Kadang kita juga hidup di daerah rawan bencana. Saya menyambung pertanyaannya Raditya Nindya Jati ini, ya. Iya, itu. Bagaimana kalau daerah itu rawan bencana? Saya katakan bahwa kalau memang sudah tahu benar-benar di daerah situ adalah high risk, resikonya tinggi, ya harus kita hindari. Bagaimana kalau kita sudah lama menetap di situ? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Misalkan kita sudah lama tinggal di situ, budaya sudah ada, sosial sudah terbentuk, ya. Secara finansial kita tidak bisa pindah. Nah, ini justru peran pentahelix itu yang penting di sini. Ya pemerintah harus membuat sebuah kajian. Kalau itu memang adalah daerah-daerah yang katakanlah rawan bencana, ya ayo daerah situ kita pindahkan. Contoh kemarin di Nganjuk ya, saya baca di berita ya di Nganjuk Ngetos kemarin yang terjadi longsor. Itu informasi di berita, kalau tidak salah ya informasi yang saya baca, itu 2 tahun yang lalu pemerintah daerah itu sudah memberikan awareness, ya, memberikan sebuah peringatan bahwa warning, bahwa di situ adalah daerah yang resiko longsor. Ya, ada informasi bahwa di situ ada rencana dari pemerintah daerah mau memindahkan lokasi-lokasi perumahan yang di situ tergolong kategori resiko tinggi longsor sehingga berdampak nanti pada kondisi yang tidak diinginkan ya. Tapi ternyata dilalah juga takdir terjadi juga kemarin terjadi longsor alam. Tapi itu kan juga sebagai upaya pemerintah. Nah, ini kesadaran kita bersama. Kalau memang daerah situ adalah high risk dan pemerintah menjemput bola ya, ayo kita laksanakan sehingga yang namanya korban yang berguguran, ya kerusakan, kehilangan itu bisa dihindari ya. Kalau secara finansial mampu, secara mandiri, oh daerah situ rawan banjir, daerah situ rawan longsor, daerah situ rawan gempa, secara finansial mandiri kuat, ya ayo pindah, enggak masalah ya. Tapi kalau enggak kuat, ya pemerintah ini tugas pemerintah untuk memetakan daerah-daerah yang resiko tinggi ini sehingga masyarakatnya tidak sampai menjadi korban bencana. Apalagi seperti ini sekarang terjadi jalan-jalan rusak, Mas ya. Ini kan lagi ada banyak wisata Jeglongan Sewu ini ya, kan banyak sekali ini ya. Ini dekat saya banyak ini. Teman saya itu. Ya, kan ada banyak wisata Jeglongan Sewu itu ya sekarang hari ini di mana-mana. Nah, itu sebenarnya tugas pemerintah bersama. Coba bayangkan itu bencana loh teman-teman sekalian. Coba bayangkan orang meninggal juga bisa karena rusaknya jalan dan sebagainya. Ya, itu sekarang ada yang namanya adalah PIWK. Dana PIWK itu adalah pagu indikatif wilayah kecamatan. Ada namanya dana PIWK, pagu indikatif wilayah kecamatan. Dan itu bisa dikelola oleh kecamatan untuk perbaikan jalan seperti itu. Coba bayangkan. Apalagi kalau kita berbicara ada yang namanya sekarang PKTD yang diinisiasi oleh Kementerian PDT ya. Sekarang menterinya adalah Pak Halim Iskandar.
kakaknya dari Muhaimin Iskandar itu. Nah, coba bayangkan, PKTD itu juga bisa digunakan. PKTD itu dana yang ada di desa, yang ada di pemerintah desa, yang bisa digunakan untuk PKTD itu adalah padat karya tunai desa, yang digunakan untuk pemulihan resilient terhadap korban COVID-19 ini. Kan sekarang anggaran dana desa itu lebih difokuskan kepada anggaran non fisik, pemulihan korban akibat bencana COVID ini, ya. Sehingga kalau teman-teman lihat pembangunan fisik, jangan heran kalau di desanya sekarang minim pembangunan, ya. Karena memang arahan dari pemerintah pusat sekarang dana desa itu banyak diarahkan kepada dana peralihannya ke dana anggaran untuk pemulihan non fisik, yakni akibat COVID. Itu Mas kurang lebihnya. Oh, gitu ya. Barangkali ada yang peserta lain yang langsung aja nanti chat di bawah atau langsung mikrofonnya dinyalakan bila ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau di desa-desa juga sudah ada Mas dana-dana untuk seperti Mas bilang tadi untuk apa ya istilahnya preventif atau yang paling jadi pertanyaan saya gimana sih bagi saya yang masyarakat umum ini bisa misalnya di lingkungan saya ini di Sidoarjo ini ya kira-kira di daerah saya semua kali kira-kira potensinya ada nggak gitu potensi kalau jelasnya kalau hujan ini daerah-daerah di daerah Kapasan itu kan pasti banjir itu kalau air sungai di situ kan meluapkan pasti banjir ke sininya. Nah kira-kira gimana kita bisa mengakses informasi-informasi semacam itu? Apakah di desa ada? Apakah harus ke apa? Gimana tadi Mas? Basarnas atau penanggulangan bencana di daerah ya BMPD apa? Nggak tahu ya tadi ya. Nah, apakah ada itu semacam itu Mas? Informasi yang bisa karena kita sebagai masyarakat umum mungkin juga tidak tahu sebenarnya potensi apa bencana yang terjadi di sekitar saya gitu ya seperti itu. Semacam itu Mas. Oke, makasih Mas Yordi. Tentunya bahwa pemerintah pusat melalui tangan kanannya BNPB itu ada konsep namanya Desa Tangguh Bencana, ya. Desa Tangguh Bencana ini sebagai bentuk pengejawantahannya bagaimana pemerintah desa itu diupayakan untuk membentuk desanya itu desa tangguh. Kan sekarang ada desa tangguh, bahkan di kota adanya kampung tangguh ya, kampung tangguh COVID dan sebagainya ya. Coba kalau kita lihat teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang desa, apakah sudah preventif, aware terhadap pengurangan risiko bencana? Saya katakan iya, tapi saya katakan juga tidak semuanya. Ya, saya ulang. Apakah desa itu sekarang sudah preventif, aware terhadap pengurangan risiko bencana? Saya katakan iya, tapi tidak semuanya, tidak sepenuhnya, gitu loh saya katakan ya. Padahal kalau kita berbicara teman-teman sekalian, ya, ketika saya kan juga ikut Mas di ya jelek-jelek gini juga pengurus LPM di desa Mas. pastilah percaya saya. Masa dosennya Unipan nggak diterlibatkan kan ya kebanggaan desanya itu. Jadi sebenarnya dana-dana itu sudah ada, Mas. Ada pos-posnya Mas. Ada di desa itu juga. Nah, ini yang harus kita siasati bersama Mas. Ketika Musrenbangdes ya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, itu kan di situ sudah ada upaya-upaya untuk menjaring aspirasi dari tingkat RT, dari tingkat RW ya, dibawa ke desa. Apa program-program yang signifikan ya, yang bisa diupayakan untuk diprogramkan dalam namanya APBDes. Nah, kalau kawan-kawan tidak bersuara, ya tidak akan ada itu Mas. Oh, gitu. Kalau kawan-kawan mahasiswa ini tidak bersuara, kawan-kawan dari warga tidak bersuara, dari RT RW tidak bersuara, upaya untuk mengurangi risiko bencana tidak disoundingkan, tidak disuarakan, ya tidak akan ada program itu Mas saya katakan. Padahal kalau kita katakan pertanyaannya gini Mas, bahwa sebentar saya potong bentar ya. Kita sebagai warga RT RW dan saya sebagai masyarakat umum itu kan tidak tahu, misalnya saya kan tidak tahu potensi bencana, gimana kita bisa mengusulkan ke desa, kita itu tidak tahu kira-kira bencana apa yang menjadi potensi di sekitar kita. Kalau di daerah Semokalis ini sih mungkin ya banjir yang pasti setiap saat di depan itu banjir itu jalannya lubang-lubang kayaknya itu jalan provinsi nggak tahu yang jadi tanggung jawab desa menjaga provinsi itu sampai itu lubang besar itu gotnya yang dekat tikungan itu kira-kira itu siapa yang jadi tanggung jawab? gitu Mas. Yang sebagainya tidak tahu karena kita tidak pernah tahu informasinya. Peta ya tadi ya, peta atau yang berhubungan dengan bencana tadi. Kan tentu kita tidak bisa mengusul kalau kita tidak tahu. Ya gitu loh Mas.
Tidak tahu petanya, Betul. tidak tahu permasalahannya gitu loh dulu. Betul. Ya, Mas. Begini Mas, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya, Ferdi. Ya. Bagaimana kalau kita melihat di situ adalah ada potensi bencana, ada potensi bencana. Tentunya ini juga sudah berupaya keras ya, mungkin di platform-platform pengaduan ya, misalkan dulu ada namanya platform Mata Delta ya. Mas pernah dengar ya? Mata Delta yang ada di kabupaten. Itu adalah platform yang digunakan ketika ada jalan-jalan rusak, difoto dan diadukan sehingga nanti dengan harapan dibaca. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi data kabupaten yang punya otoritas, punya hak untuk mengambil kebijakan. Oh, segera ditangani dan sebagainya. Nah, itu Mas, tugas kita bersama. Nah, bagaimana cara kita kalau itu, apakah itu tugasnya pemerintah kabupaten, apakah tugasnya pemerintah daerah, apakah tugasnya pemerintah desa? Saya katakan, sudah nggak usah Mas, saya pikir nggak usah melihat daerah, desa, kabupaten. Pokoknya kalau ada bencana, suarakan gitu aja. Itu yang menjadi hak kita bersama, karena nanti yang melihat adalah pemerintah kita, selaku di mana wilayah otoritas kita berada. Regionalisasi kita berada di mana, itu Mas. Misalkan kalau desa itu ternyata tidak mampu, ya nanti kan yang mengambil alih kan kabupaten kota. Itu ya harapannya seperti itu. Kalau soal jalan-jalan yang berlubang-lubang, katanya sampai apa? Wisata lubang. Iya, Mas. Kayaknya kalau musim hujan semacam ini di mana-mana kayaknya jalannya berlubang semua. Bahkan ada yang sampai parah. Cuman nggak tahu itu akan menjadi apakah kita itu seharusnya dengan adanya sosial media sebenarnya juga mungkin sudah banyak yang berkicau mungkinnya di Twitter atau di mana di Instagram atau di Facebook mungkin sudah banyak yang berkicau. Mungkin tapi mungkin eksekusinya belum Mas ya mungkin atau menunggu apa anggaran keluar itu Mas mungkin. Kalau bulan-bulan ini juga menjadi tugas kita bersama Mas ya. Saya katakan bahwa harusnya memang pembangunan itu jangan melihat termin ya, kalau saya katakan. Kalau kita lihat di daerah itu kan biasanya pembangunan fisik itu biasanya termin kedua dan termin ketiga. Termin pertama, 3 bulan pertama itu biasanya adalah perencanaan, ya, program dan sebagainya. Baru termin kedua bulan April, Mei, Juni, ya sampai termin ketiga pembangunan fisik, ya. Getani itu biasanya kalau ada program yang tidak terserap, ada dana yang tidak terserap, biasanya diajukan dalam PAK, perubahan anggaran keuangan, ya. Itu biasanya kalau teman-teman lihat atau Mas Ferdi lihat di akhir tahun September, Oktober, November, get-getan ngaspal, get-getan bangun, ya. Itu biasanya adalah dana-dana yang tidak terserap. Itu yang jeleknya kita, Mas. Jeleknya kita itu kita tidak bisa maintenance-nya dalam triwulan kedua dan triwulan ketiga ya untuk pembangunan. Ya, ada banyak program, mungkin keterbatasan sumber daya tenaga kerjanya, sumber daya anggarannya yang tidak bisa terserap itu karena mungkin programnya tidak baik maintenance-nya, sehingga biasanya gerudukan di akhir tahun itu yang tidak baik justru. Banyak toh Mas akhir tahun. Nah, ya biasanya seperti juga, itu. Ini juga gimana? Biasanya memang seperti itu lah. Ini depan saya mulai di paving itu kan November kemarin. Nah, itu yang harus jadi tugas kita bersama, Mas. Itu yang kadang itu loh, kita itu kurang baiknya di situ maintenance-nya. Sehingga tugas kita bersama untuk mengawal itu. Terus yang kedua, contoh seperti ini, Mas. Ini harus kita kawal bersama. Ada namanya PIWK seperti ini ya. PIWK seperti ini. Ini tugas kita bersama. Sudah baik ini program ini untuk perbaikan jalan dan sebagainya, perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Tapi juga menjadi tugas kita bersama. Hal seperti ini justru kadang rawan terhadap penyelewengan. Ya ini dugaan saya saja ya. Dugaan saya saja. Saya tidak menyebut daerah mana dan sebagainya. Tapi yang namanya biasanya dana taktis, dana PIWK itu biasanya rawan terhadap penyelewengan kalau kita tidak mengkontrolnya bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya adalah emergency ya. Emergency karena ada sesuatu hal kita laksanakan, tidak by program ya. Kalau by program kan sudah tertata ya,
Tapi kalau yang sifatnya seperti ini itu biasanya rawan. Saya katakan tidak ada, bukan ada penyelewengan loh ya, tapi rawan terhadap penyelewengan kalau tidak kita kawal bersama. Harapannya kan yang namanya pengurangan risiko bencana itu kan memang benar-benar dilaksanakan secara maksimal, secara optimal, kan gitu ya. Itu Mas. Oh gitu ya. Kira-kira kalau kita sebagai masyarakat awam ini, kira-kira kalau mengadukan hal semacam itu ke tingkat kabupaten kemana Mas ini Mas? Apakah ada websitenya ataukah harus seperti apa gitu ya? Atau ya khususnya mungkin jalan ya yang paling kelihatan itu kan jalan. Kalau misalnya bencana menjadi berita viral gitu kan pasti yang atas pasti turun ya Mas, nggak perlu kita nggak perlu kita susah-susah untuk komplain atau susah-susah untuk ajukan informasi gitu. Berita gitu misalnya. Ada nggak saluran-salurannya itu Mas? Untuk kita sebagai masyarakat awam itu menginformasikan. Gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya, kendala kita bersama Mas. Kadang pemerintah daerah itu ganti pemimpin, ganti kepala, ganti kebijakan. Itu loh. Tidak diteruskan. Ada namanya bahasanya adalah apa namanya roadmap-nya ya. Bahasanya orang di kampus itu roadmap ya. Apa roadmap itu? Jalan pikirnya itu enggak diteruskan gitu loh. Coba ada banyak itu, saya tidak nyebut siapanya ya. Ada banyak program, ketika kepalanya ini, ya programnya ini, ya. Nanti kalau kepalanya B, ya programnya B, kan gitu. Itu yang sebenarnya jangka panjangnya itu harus ada. Makanya dalam kawan-kawan Prodi PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota itu ada namanya adalah rencana pembangunan jangka panjang, ya, jangka menengah, ya, sehingga visinya dari kepala daerah itu tidak visi politis saja, tapi visi pembangunan jangka menengah, jangka panjangnya itu ada. Tidak bisa dipungkiri yang namanya kepala daerah itu pasti membawa namanya adalah visi misi politis, itu pasti. Ya, tapi tentunya kan harus diikuti juga adalah bagaimana rencana rancangan yang sudah dibuat jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa, sehingga tidak terlalu merubah yang sudah dibuat roadmap yang sudah dibuat. Contoh misalkan kaitannya dengan pengaduan itu Mas. Ketika kepala A sudah bikin konsep pengaduan dari masyarakat, ya, ternyata masa kepemimpinan kepala daerah ini selesai. Ternyata di B orangnya tetap yang ngadu sama, tapi ternyata aplikasi atau platform pengaduannya sudah berubah. Itu yang menjadi. Mas Syafwan? Suara saya bisa didengar, Mas? Iya, kadang putus-putus tadi. Nggak tahu itu yang terjadi di saya atau di tempatnya sampean. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dunia kita yang serba digital dan serba cepat ini, apalagi dengan adanya COVID-19 ini kan kita sudah terbiasa dengan penggunaan gadget. Sebenarnya aduan-aduan semacam ini kan mudah sekali sebenarnya kita potret, itu sudah kita unggah gitu ya. Biasanya kan kalau saluran-saluran itu tidak ada ya kita akan balik lagi ke cara manual atau mungkin ya kita cuma ngedumel aja. Biasanya kita ngedumel, kita cuma rasa-rasan di warung kopi gitu ya. Setelah itu selesai kita tidur lagi. terus kalau jalannya lubang lu tetap lubang lagi ya wes. Semoga kita berharap semoga kepala daerah yang baru ini segera kalau jalan ya semoga mengaspal gitu. Ya gitu-gitu aja deh, berhenti di warung kopi aja sebenarnya. Kan gitu Mas biasanya. Iya, betul. Jadi rasan-rasan aja gitu. Tapi sebenarnya ada platformnya gitu Mas, misalnya kayak di Twitter gitu, kayak kita di sini ada gitu misalnya. Misalnya kalau lihat saya lihat misalnya saya bandingkan ini dengan misalnya kayak Instagramnya anak-anak Sidoarjo Explore itu ya, yang motret-motret di seluruh daerah Sidoarjo itu kan disupport oleh beberapa orang di wilayahnya sendiri-sendiri. Misalnya di Sidoarjo Kota itu yang bagus apa gitu kan, bisa diputar diunggah di sana. Barangkali misalnya dengan semacam itu kan banyak orang yang bisa memotret sebenarnya kekurangan-kekurangan apa yang menjadi yang perlu dibenahi di daerah masing-masing. Itu kan data yang terus bertumbuh gitu ya, yang sangat perlu diperhatikan. Kita sudah digital sekali gitu kan. Kan gitu Mas sebenarnya. Oke, betul. Nah.
Harusnya memang pemerintah daerah punya, Mas. Saya pikir semua pemerintah daerah punya untuk platform itu ya, baik elektronik, mail elektronik ya, mungkin platform yang sudah memang benar-benar dibuat untuk pengaduan ya, atau hanya memanfaatkan media sosial ya. Mungkin pemerintah daerah yang tidak begitu aware hanya memanfaatkan media sosial saja, itu juga ada. Tapi hari ini saya pikir memang semua pemerintah daerah punya, Mas, untuk platform pengaduan ya. Ya itu harapannya tugas kita bersama. Intinya itu kan bukan berpikir platformnya, bukan baiknya platformnya, tapi bagaimana masukan daripada ketika ada pengaduan itu bisa diimplementasikan. Kan intinya itu sebenarnya. Ya, betul, betul. Nah, kan meskipun yang mengadu itu mungkin lewat katakanlah info lantas, mungkin katakanlah ya. Kalau memang pemerintah daerah aware dan dengar, ya diimplementasikan apa keluhannya dari masyarakatnya kan gitu. Harapannya seperti itu. Sebenarnya kicauan-kicauan semacam itu sudah banyak sekali sebenarnya bertebaran di sosial media, Mas ya, secara apa ya, secara acak gitu ya, secara sporadis gitu ya. Ya mungkin di Polantas atau itu kan banyak sekali, misalnya daerah sini lubang itu nggak tahu. Persoalannya kan pemerintahnya punya konsen perhatian di situ apa enggak gitu misalnya. Itu ya, Mas ya. Ya, itu tugas kita bersama, Mas. Mudah-mudahan pemerintah kita aware terhadap hal-hal seperti itu. Mungkin mahasiswanya, Mas, ini ada yang kita jadi ngobrol berdua aja. Silakan kawan-kawan jika ada yang ditanyakan. Vivi mungkin? Dewi? Kalau kita lihat bukunya Mas Sofwan ini, gagasan apa sih sebenarnya yang mau hendak Mas Sofwan utarakan dalam bukunya ini? Post disaster needs assessment itu kira-kira apa sih, Mas, maksudnya, Mas? Intinya itu adalah bagaimana, Mas, ketika terjadi bencana itu sudah punya acuan, daerah itu sudah punya acuan, ya. Berapa rumah yang terdampak itu sudah ada database-nya, intinya itu. Sehingga kalau sudah diketahui upaya untuk pemulihannya, penggantiannya, ya baik fisik maupun non fisik itu bisa langsung direalisasikan, tidak nunggu. Contoh misalkan kejadian terjadi tsunami atau mungkin gempa atau mungkin longsor ya yang terjadi. Pemerintah kesulitan untuk menggantikan atau realisasi terhadap ganti rugi karena tidak tahu berapa luasan rumahnya, ya tidak tahu berapa korban orang yang tinggal di situ, datanya bagaimana, ya tidak tahu NGOP tanahnya, harganya di situ berapa. Nah itu yang harus disiasati. Kan saya katakan kemarin juga di harian Diswe itu, sebaik-baiknya pemerintah adalah yang sudah peka terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Artinya kalau memang wilayah itu high risk, resiko tinggi, ya petakan mana saja daerahnya. Kalau sudah dipetakan, siapa saja yang ada tinggal di situ. Berapa kawasan terbangun rumahnya berapa, infrastrukturnya ada apa saja. Itu yang harus disiasati sehingga dia tidak berharap terjadi bencana. Tapi kalau sudah terjadi, minimal database-nya itu sudah ada. Sehingga upaya untuk pemulihan fisik maupun non fisiknya cepat gitu loh, Mas. Oh, gitu. Kira-kira kok ketidaktahuannya, misalnya datanya tidak ada, itu kendalanya di mana, Mas, selama ini yang terjadi? Kan ini pastinya bertolak dengan persoalan ya selama ini. Ada yang masuk mungkin, Mas ya? Ya karena ada ya? Tidak tahu. Ada ya. Ada. Ya persoalannya karena kita belum aware, Mas. Belum aware terhadap resiko bencana, itu aja sih. Kalau sudah aware, insya Allah semuanya kan akan mengikuti undang-undangannya, kebijakannya, ya, mungkin mapping kawasannya, ya, program-program yang aware terhadap pengurangan risiko bencana. Contoh misalkan bangun jalan, sudah tahu bahwa sempadannya itu syaratnya harus berapa meter, tapi ternyata sempadan juga dimakan untuk jalan dan sebagainya. Bahkan sungai ditutup beton. Sekarang kan ada namanya sungai beton ya. Banyak itu wisata sungai beton itu ya. Itu yang harus kita siasati sehingga yo ojo ngedumel nih terjadi banjir di perkotaan ya. Itu yang harus kita siasati bersama. Ya. Kira-kira di Sidoarjo sudah karena resapan airnya semakin sedikit. Kalau menurut Mas Sofyan, Sidoarjo sudah punya aware ke sana nggak pemerintahannya atau pemerintahnya dulu ya, masyarakatnya saya pikir belum ke sana kayaknya. Punya aware terhadap kebencian. Saya pikir sudah, Mas. Sudah ya? Sudah, Mas. Itu artinya sudah itu dengan persentase lah ya. Bentuknya gimana? Ya. Saya katakan
Betul, saya katakan sudah aware itu tapi dalam bentuk persentase ya. Entah persentasenya 20%, 70%, tapi saya katakan sudah ya. Oh gitu. Ya. Nah, artinya sudah itu artinya badannya sudah ada ya. Oh gitu ya. Undang-undang Perda juga dibentuk ya. Artinya peraturan bupati juga sudah beberapa ada. Saya juga pernah terlibat dalam menyusunnya ya. Terus aturan-aturan sampai ke tingkat desa juga meskipun tidak semuanya, baru daerah-daerah yang risiko tinggi atau high risk itu juga sudah ada ya. Tapi saya katakan persentase loh ya, ini persentase. Tapi yang jelas sudah ada Mas aware-nya. Kira-kira ini pesertanya panjenengan mahasiswanya ini dari Surabaya atau Sidoarjo Mas ya kira-kira di situ ya. Saya ingin tahu high crash di Sidoarjo itu di mana Mas kira-kira? Bencana yang bukan tidak mungkin terjadi ya maksudnya. Kalau di Tulangan kemarin kita kan kena puting beliung gitu ya berapa rumah meskipun. Ada nggak peta-peta semacam itu Mas? Ya yang mungkin high risk ya. High risk, resiko tinggi. Resiko tinggi Ya, itu betul. ada nggak di Sidoarjo itu Mas? Bencana. Kalau Ada Lapindo Mas. itu Salah Lapindo satu itu, yang gimana? ya dulu yang high risk mungkin daerah Sidoarjo itu apa kira-kira? Dari mana itu? Ada Mas. Jadi kalau kita lihat yang potensi terjadi bencana di Sidoarjo itu satu banjir ya. Oh, banjir. Yang pertama banjir. Terus yang kedua adalah puting beliung. Ya, itu yang kedua ya. Jadi banjir, puting beliung itu yang paling Sering terjadi ya. signifikan terjadi. Terus yang kedua diikuti Lapindo ini tetap ada menjadi konsentrasi juga ya. High risk secondary hazardnya kan kita tidak tahu. Kemarin ada info ya di koran online itu, media online, Tanggul katanya lagi ditutup terpal itu ya, enggak tahu itu apakah memang ada potensi untuk terjadi soil creep atau rayapan-rayapan di tanggulnya, di tanahnya, atau enggak tahu ya. Tapi yang jelas secondary hazard atau bencana lanjutan kan harus kita antisipasi. Yang namanya bangunan fisik itu kan tetap mempunyai masa expirednya kan gitu ya, masa berlakunya kan gitu Mas. Ya suatu saat kita nggak tahu kalau terjadi longsoran lahan di daerah tanggulnya kan nggak tahu. Tapi antisipasi harus tetap ada, itu yang pertama ya. Lumpur tetap menjadi bencana yang ada di Sidoarjo. Yang kedua adalah pencemaran, ini juga bencana Mas. Beberapa pabrik yang ada di Sidoarjo ini ya, pencemaran itu harus kita pikirkan. Baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, itu kan juga bencana loh Mas. Oh, iya. Coba. Apalagi dengan hubungan dengan kalau ditanya apakah peta sampah ya? gimana? Hubungan dengan sampah itu ya. persoalan. Tapi kan ini tugas kita bersama untuk aware ya. Kalau ditanya apakah peta-petanya, peta resiko untuk banjir, puting beliung sudah dibuat di Sidoarjo, saya katakan sudah, karena saya menjadi tim leadernya untuk penyusunan itu Mas. Jadi saya menjadi salah satu tim leader untuk penyusunan peta potensi yang ada di kabupaten untuk menyusun high risk-nya, medium-nya, low risk-nya itu sudah ada Mas. Kalau Mas Ferdi minta nanti saya email Mas. itu bisa dikonsumsi masyarakat apa Mas? Misalnya di publish itu enggak? Harusnya bisa Mas. Harusnya bisa, tapi itu kan tidak skala detail gitu loh Mas, tidak skala detail. Skala detail itu artinya memang dipetakan ya secara detail di daerah desanya, di daerah kecamatannya. Tapi saya pikir itu adalah peta yang secara makro yang ada di kabupaten. Saya katakan kalau butuh skala detail itu kan butuh finansial yang besar, butuh tenaga yang banyak, ya belum lagi kepentingan-kepentingan yang ada di daerahnya masing-masing itu kan juga kan banyak Mas. Ketika saya katakan bahwa ada loh informasi beberapa tahun yang lalu ya bahwa Sidoarjo, Surabaya itu potensi gempa besar. Akhirnya apa? Para investor pada tidak berani menanam, ya tidak berani invest dan sebagainya. Itu kepentingan loh Mas. Ya bahayanya kan di situ. Kalau itu yang harus kita waspadai bersama. Peta-peta itu ada nggak Mas di websitenya pemerintah di pmk.go.id tadi ya? Ada nggak yang sampean buat itu? Biar ada nggak? Kalau ditanyakan apakah peta-peta itu ada di website, coba Mas Ferdi sidak ya. Saya enggak begitu. Apakah itu memang sudah dicantolkan di apakah sudah dicantolkan di Kemenfo atau belum dan sebagainya? Saya juga
belum aware semuanya, tapi beberapa sudah kok Mas. Saya katakan beberapa sudah ada kok. Kalau di daerah sekitar saya itu kan pastinya kan yang langganan itu kan daerah Kapasan itu kan kayaknya sudah zaman saya kecil kan sudah banjir gitu loh. Dan sudah ada peninggian jalan ya, cuma peninggian jalan, cuman nggak tahu apa solusinya gimana ya dari dulu sampai meskipun ditinggikan juga masih banjir aja, banyak rumah yang di sekitar itu juga terendam juga, yang rumahnya kan sudah ditinggikan juga itu. Artinya setiap tahun juga akan terjadi semacam itu gitu. Ya Mas ya. Apalagi daerah Meluru kan juga rumahnya kan tenggelam semua. Rumahnya kan tinggi-tinggi semua. Kalau daerah pas semacam ini. Ini kalau hujan deras 3 hari aja nggak berhenti, tenggelam semua itu. Aturannya dalam Kementerian PU itu kan minimal bahwa daerah, kabupaten, kota itu kan minimal yang namanya ruang terbuka hijau itu kan 30%, Mas. Baik sebagai karangan kosong, ladang, makam, taman, dan sebagainya. Kenapa saya katakan 30%? Karena itu adalah sebagai upaya untuk resapan, ya resapan airnya. Bayangkan kalau tidak ada resapan airnya, Mas. Ya, jangan heran kalau terjadi banjir di perkotaan dan sebagainya. Karena air yang jalannya untuk meresap itu tidak ada. Masuk ke tanah ya. Menjadi permasalahan kita. Ya, karena RTH-nya mungkin hanya 10%, bahkan mungkin tidak sampai 10%, itu kan bahaya sekali. Sidoarjo sudah seperti itu, Mas, sudah 30%. Kayaknya kan semakin berkurang tanah di Sidoarjo yang ruang terbuka. Nah, alih fungsi lahan kan semakin banyak, Mas ya. Makanya sekarang kan dibatasi. Di salah satunya di Kabupaten Sidoarjo itu sudah dibatasi bahwa lahan basah, ya sawah, ya lahan basah saya katakan sawah, mungkin yang lain ya, itu untuk perizinan mengeluarkan sertifikat untuk pengiringan itu kan sekarang susah. Nah, baik itu, kebijakan itu baik karena untuk membatasi untuk kawasan terbangun. Itu Mas. Saya beri kesempatan untuk peserta, barangkali punya unek-unek, kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit lagi Mas ya. 5-10 menit lagi kita akan mengakhiri diskusi ini. Hujannya sudah mereda. Tadi deras sekali tadi Mas. Ini depan saya sudah mulai menggenang ini. Cuman depan saya alhamdulillah tidak sampai terlalu lama, biasanya sekitar 1 jam lagi sudah surut biasanya. Cuman yang di depan itu yang dekatnya jembatan layang itu lama. Itu pasti biasanya mobil-mobil itu bingung biasanya. Saya berikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk bertanya atau mungkin mengeluarkan unek-unek. Ngomong ada Mas Sofyan ini, dosen muda dari Universitas Surabaya yang cukup energik. Silakan. Cukup energik ini saya lihat. Dan asli Sidoarjo Mas ya, asli anak Sidoarjo yang atau dibanggakan ya. Itu aja. Monggo silakan pada peserta yang lain sebelum kita mengakhiri diskusi sore ini. Saya pikir kita sudah banyak mendengar dari Mas Sofyan bahwa ternyata ya hal-hal semacam itu harus kita punya kesadaran Mas ya, punya kesadaran bahwasanya ya kita mungkin tidak ya mungkin kita endingnya juga harus ke pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah desa. Tapi kan kita sebagai warga itu kan juga sebagai di lapangan itu mungkin bisa menginformasikan atau mungkin urun rembuk gitu Mas ya, dengan saluran-saluran yang ada itu Mas ya. Betul Mas, kita samakan frekuensi katanya dosen saya dulu. Oh gitu ya, samakan frekuensi. Iya, nyatanya ya di depan kita yang ya mungkin sekarang ini di zaman yang pandemi ini mungkin sudah tahun ini kayaknya sih orang sudah mulai terbiasa mungkin Mas ya. Sudah terbiasa dengan pandemi ini. Nggak tahu itu apakah sebuah apakah virus ini menjadi lebih jinak ataukah kita sebagai masyarakat sudah bosan atau gimana malah menurut saya Mas Sofyan ini di bencana nasional ya, bencana nasional ya, bencana dunia ini COVID-19 ini. Ini tentunya adalah bencana internasional Mas, karena tidak ada boundary-nya. Iya. Tidak ada bencana ini kan tidak ada boundary-nya, tidak ada batas administrasinya ya. Iya.
Kalau bencana-bencana tertentu kan mungkin dibatasi dengan regional ya. Tapi kalau yang namanya pandemi, ini bukan lagi endemik masalahnya, pandemi ya. Artinya lintas batas, transinternasional. Ya ini tugas kita bersama, Mas. Ya ini kasus apa ya istilahnya sebelum misalnya ini di tetangga saya ini kan sebelumnya ya kayaknya sudah tidak kayak percaya dan tidak gitu ya. Tapi nyatanya akhir ini juga ada yang meskipun tidak seheboh waktu awal pandemi Mas ya. Kalau dulu kan kalau kena itu langsung diisolasi, dijemput ambulan. Iya Mas ya. Dijemput APBD apa? PD gitu ya kayak menakutkan gitu loh. Tapi dan kalau orang yang kena itu kan kayak aib gitu ya. Dijauhi sama tetangga temannya ya karena takut juga, takut kena gitu. Tapi akhir-akhir ini setelah setahun ini saya pikir juga ada yang diam-diam juga kena juga meskipun tidak akhirnya mengisolasi diri sendiri dan mencoba menyembuhkan dirinya dan ternyata berhasil itu. Meskipun gejala tidak terlalu parah mungkin ya. Cuma ada juga tetangga saya itu juga pernafasannya juga terganggu. Akhirnya kemarin sempat pulang, terus akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Jadi ya mungkin kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin. Iya Mas ya. Mas. Ini ada pertanyaan lagi Pak, Mas Raditya. Ini mahasiswanya Mas ya. Upaya yang seperti apa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan warga tersebut sulit untuk menerima pemahaman tersebut. Itu Mas di chat gitu. Dari Raditya India Jati. Ya. Ini mahasiswanya Mas ya? Betul. Ya. Silakan dijawab Mas. Ini. Iya. Upayanya untuk meningkatkan pemahaman tentunya Mas Radit adalah ini tugas kita bersama ya. Kalau kita posisinya sekarang sebagai pengambil kebijakan, ya policy maker, ya policy makernya, ya kita harus membuat kebijakan yang aware terhadap kondisi itu. Jangan sampai sudah tahu bahwa di daerah itu adalah rawan, tapi justru kebijakannya tidak dibuat-buat. Nah ini justru menjadi dosa besar ya, menjadi dosa besar ini ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita sebagai seorang akademisi, ya, sebagai seorang praktisi, kalau sudah tahu di daerah-daerah bencana pemetaannya, kita buat sebuah jalur evakuasinya, ya, pemahamannya, jangan-jangan menggunakan APAR saja, ya tidak tahu. APAR itu ya, kalau ada kebakaran, mencet tombolnya akar atau pentilnya akar kan ada ya di dalam APAR atau pemadam api ringan kalau jadi kebakaran ya, akan ada pentil yang harus ditarik ini ya, suntuk bahasanya ya, suntuk ya. Jangan-jangan menggunakan saja tidak tahu. Nah ini bahaya sekali juga ya. Nah, saya juga tidak tahu. Ya. Udah ada pelatihan. Mas Radit, Mas Ferdi ya, harus ada pun peningkatan skillnya, ya. Gitu mungkin Mas Fer. Oke siap. Oke Mas Raditya ya. Saya pikir kita harus mengakhiri diskusi kali ini Mas ya. Terima kasih banyak. Saya pikir banyak ilmu yang sangat baru bagi saya. Ternyata bencana itu kan tidak hanya persoalan ya segerombol orang di sekitar kita. Ternyata banyak orang, banyak negara terlibat kalau memang bencananya lingkup nasional ya pastinya seperti itu. Dan kita juga tidak sendiri sebetulnya Mas ya. Seperti Mas Sofwan yang sudah meneliti itu kan bagian dari kita untuk mencegah atau memberikan informasi pada masyarakat bahwasanya kita harus punya kesadaran gitu Mas ya, kesadaran terhadap bencana. Mungkin juga kita perlu mengakses informasi-informasi yang seperti saya katakan tadi kepada pemerintah. Kira-kira kalau daerah saya ini potensinya apa sih gitu. Potensi bencananya apa sih? Pasti kan banjir gitu ya. Pasti banjir. Gimana ya? Banjir ini bisa diminimalisir setiap tahun gitu. Pasti kan banyak faktor gitu yang bisa mempengaruhi gitu Mas ya. Mas Sofwan, masih nyambung? Mas Sofwan? Halo Mas Sofwan. Masih nyambung ya? Putus-putus ya? Masih nyambung ya? Masih Mas. Halo. Iya. Masih. Iya. Mas Sofwan, saya tutup ya. Terima kasih banyak Mas Sofyan atas waktu yang sudah menyiapkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di acara Bincang Buku Meja Tamu yang edisi ke-8 ini.
Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semuanya, peserta, sehingga kita punya kesadaran apa yang diharapkan seperti tadi. Gitu. Selanjutnya harapan saya juga Sama-sama, Mas Fer. ya, bisa memantik karya-karya berikutnya ya, khususnya mahasiswanya juga pesertanya bisa menulis karya, buku, literasi dan seterusnya, sehingga kekayaan literasi kita semakin beragam ya, gitu. Jadi diskusi ini juga gimana? Halo. Monggo lanjut Mas Fer, monggo lanjut. Oh iya, lanjut ya. Jadi terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di acara buku berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofyan. Selamat sore. Oke, terima kasih Mas Ferdi dan kawan-kawan sekalian. Mohon izin pamit ya, Mas Ferdi. Yes, siap. Dan kawan-kawan. Assalamualaikum.